karisma yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Firman-Mu berkata, Tuhan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Engkau datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu penuh dengan kelimpahan. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam hidup kami ada hidup yang penuh dengan kelimpahan. Karena Engkau datang dalam hidup kami, Engkau memberikan hidup, dan hidup itu penuh dengan kelimpahan. Dalam seluruh aspek kehidupan kami ada hidup yang penuh dengan kelimpahan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Kami tidak perlu takut dengan apa yang kami lihat, apa yang nampak, fakta. Karena kami sadar betul dalam hidup kami ada hidup yang penuh dengan kelimpahan. Dalam seluruh aspek kehidupan kami, kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Karena dalam hidup kami ada hidup yang penuh dengan kelimpahan. Engkau datang memberikan hidup, dan hidup itu penuh dengan kelimpahan. Ajarkan terus, sadarkan terus Tuhan. Ada joy, ada kehidupan ilahi, ada hal-hal ilahi, ada mujizat, ada supranatural, ada jalan keluar. Tidak dibiarkan kami buntu, tidak dibiarkan pintu tertutup, tidak dibiarkan tembok di depan kami, bahkan Goliat yang besar di depan kami. Karena ada kehidupan yang ilahi ada dalam hidup kami. Selalu ada berkat, selalu ada anugerah, selalu ada jalan keluar. Tidak ada jalan yang buntu. Itulah bagian hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingatkan terus, sadarkan kami supaya kami tidak putus asa, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, supaya kami menjadi orang kuat Tuhan, yang mengenal siapa Engkau, yang tahu jati diri kami. Apapun kesulitan pergumulan kami, masalah kami tahu dengan siapa kami berjalan. Oh, dengan siapa kami percaya Tuhan. Karena pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Masa depan itu sesungguhnya ada, dan pengharapan kami tidak pernah hilang. Di dalam Engkau selalu ada masa depan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, ingatkan terus kami. Di masa-masa sulit seperti ini, kadang-kadang pikiran kami terdistrak. Kami tidak sadar siapa diri kami. Kami tidak sadar bahwa kami punya kehidupan ilahi yang luar biasa. Bahkan hidup itu penuh dengan kelimpahan dalam seluruh aspek, supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami rindu supaya intensitas kuasa roh bekerja kuat ketika kami beribadah. Pekerjaan roh dan firman bekerja kuat. Firman yang kami dengar bukan firman yang biasa, tapi firman yang seperti pedang bermata dua, yang memisahkan antara jiwa dan roh. Firman yang menghancurkan gunung-gunung batu. Oh, roh-roh yang tidak mengenal Engkau, di dalam nama Yesus. Dan firman yang mengubahkan dan memerdekakan. Itu yang kami alami. Sehingga sepulang kami dari tempat ini, kami mengalami pewahyuan, mengalami kemerdekaan, mengalami perubahan cara berpikir. Engkau mencetak ulang pola pikir kami, boleh selaras dengan Engkau. Terima kasih, berdaulatlah Engkau berbicara di tengah kami Tuhan, lewat hamba-Mu. Dan biarlah tanda-tanda mujizat-Mu menyertai, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dibangkitkan.
Kami berdoa supaya sungguh sepanjang kami mendengarkan firman, kami betul-betul breakthrough dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, firman yang menguatkan, firman yang menghidupkan. Karena di dalam firman-Mu selalu ada dimensi ilahi, roh yang menghidupkan kami dari segala kematian rohani Tuhan. Terima kasih siapapun kami yang baru yang lama mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini kita mendengar berkat yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin, saudara. Hari ini bulan baru ya, bulan Agustus. Ya, kita sudah lewati bulan Juli. Dan topik bulan ini adalah kuat di dalam penderitaan. Saya nggak mengerti kenapa Penatua bulan Agustus ini dijadikan bulan penderitaan ya, padahal Agustus ini kan bulan kemerdekaan ya. Tapi pasti punya maksud ya. Nah, saudara, minggu ini ya Tuhan berikan kepercayaan saya untuk menyampaikan firman. Yang kita bahas minggu ini adalah topiknya adalah menang di dalam penderitaan ya. Sebelumnya saya mau share dulu ya apa yang saya alami. Saudara, saya sudah bagikan di waktu PD Selasa, jadi beberapa minggu ini saudara, Tuhan bicara kuat banget sama saya. Dia bilang seperti ini, anakku, sampaikan kepada jemaat, ingatkan selalu. Jadi saya mau terus menerus saya akan sampaikan ini Tuhan. Sampaikan ini karena Tuhan suruh saya saudara. Jadi Tuhan bilang begini, ini waktu yang genting. Ya, ini saat-saat di mana waktu yang genting. Karena ini peperangan, bukan lagi peperangan yang biasa, saudara. Saudara tahu peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan roh jahat udara. Jadi kalau saudara bisa lihat pertandingan voli saudara, kalau lawan 2, kita 2, itu 1 set. Itu cuman setengah saudaraku ya, bukan 25, tapi cuman 15 angkanya, betul? Ya, jadi kalau voli itu pertandingannya 5 set, itu 2 set si A, 2 set si B. Nah, set yang kelima itu tidak 25, saudara, tapi 15. Jadi kekuatan terakhir dikerahkan kan hanya setengah, saudara ya. Dan Tuhan ingatkan kepada saya bahwa ini bukan saat yang biasa, saudara. Ini saat yang genting. Peperangan kita bukan peperangan yang biasa. Tuhan bilang ini adalah peperangan yang luar biasa. Karena apa? Karena pengaruh dunia akan semakin kuat. Ya, kalau di dunia ini hanya 2 aja hukum. Mana yang kuat dia yang menang. Betul nggak saudara? Ya, pengaruh dunia akan kuat. Dunia akan semakin gelap. Kesulitan akan semakin sulit. Ya, jemaat anak-anak Tuhan akan didistrak, akan dialihkan kepada banyak masalah. Ya, dunia akan bawa kita masuk dalam masalah. Ya. Akhirnya kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Fokus kita akhirnya kepada masalah. Kita akan berpikir bullshit, firman Tuhan gak ada kuasanya. Bullshit, saya berdoa gak dijawab-jawab. Bullshit, mana katanya realita hadirat Tuhan. Dia aja bisa khotbah. Firman Tuhan aja bisa ngomong gini, saya tidak pernah ngalami itu. Saudara, iblis akan buat kita sampai seperti itu. Kita merasa bahwa usaha kita semuanya, sungguh-sungguh kita seperti tidak ada gunanya dan manfaatnya. Dan kita tidak lagi memiliki energi untuk percaya sama Tuhan. Kita menjadi tawar hati. Saudara tahu tawar? Gak ada rasa. Saudara seperti robot. Datang ke ibadah, datang doa-doa, datang kegiatan rohani datang,
Tapi sebenarnya dalam hidup saudara tidak ada lagi kehidupan ilahi. Kenapa? Karena iblis sudah mendistrak saudara. Dan saudara akan mikir kapan saya berhenti. Saudara, ini saya harus sampaikan. Akan ada banyak persoalan. Membuat kita udahlah berhenti aja lah. Sakit hati lah, konflik lah. Betul gak saudara? Iblis itu paling canggih saudara. Bikin saudara undur, betul? Satu tujuannya, supaya saudara tidak fokus, supaya saudara jauh daripada Tuhan, supaya saudara tawar, supaya saudara tidak memiliki iman, tidak lagi percaya sama Tuhan. Kalau sudah begitu saudara, saudara akan berkata, aku tidak perlu Tuhan. Kemarin saya hari pertama belajar tentang S2 saudara ya, mulai kuliah. Dan pelajaran pertama adalah mereka kenalkan tentang teologi yang ada di dunia. Wah macam-macam saudara, teologi kontemporer namanya. Teologi yang didasarkan oleh pengertian sendiri, oleh filsafat, oleh kekuatan sendiri. Dan teologi yang seperti itu sedang berkembang hari-hari ini. Anak-anak muda mulai berpikir, emangnya ngapain kita gak perlu Tuhan? Kita hidup seperti apa yang kita mau saja. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan bilang, tidak ada lagi. Sekarang kita harus benar-benar membangun hidup kita lebih kuat. Amin. Amin saudara. Ya. Kalau enggak saudara, Daniel bilang di akhir zaman ada banyak orang yang bijak yang tadinya mengajar, dia akan jatuh. Saya saudara, kalau saya enggak bangun hidup saya di dalam Tuhan dan terus fokus kepada Dia, pengaruh dunia ini yang membuat saya bisa jatuh. Tetapi orang yang mengenal Allahnya, dia akan menjadi kuat. Bukan hanya kuat, tapi dia bertindak. Saya mau kasih tahu sama jemaat, kau akan alami kesulitanmu semakin besar. Kita sekarang belajar tentang menang dalam penderitaan ya. Tapi saya rindu sekali hari ini Tuhan bicara sama saudara dan saya. Apa yang harus saya lakukan menghadapi dunia seperti ini? Apa saya yang harus lakukan? Sikap apa yang saya harus lakukan kalau saya menghadapi banyak hal, menghadapi mentok. Saya bersyukur saudaraku beberapa kali kita baca renungan harian Daily Devotion yang dikirim di GKK di Lembang Group. Ya, firman Tuhan katakan, ada banyak anak Tuhan terjebak mikirin masalah supaya ada solusi. Orang berpikir kalau saya punya masalah, saya harus pikirin. Kalau nggak pikirin saya nggak punya solusi. Saya pun kadang-kadang terjebak seperti itu saudara. Ada banyak masalah saya harus pikirin. Padahal saudaraku tidak pernah Tuhan memerintahkan kita untuk memikirkan masalah, betul? Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, betul? Pikirkan hal-hal yang dari roh. Kita pikir kalau kita mikirin masalah pasti ada solusinya. Gak pernah saudara. Tapi kalau kita pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan hal-hal dari roh. Pikiran kita di bawah di atas masalah. Dan itulah yang menjadi solusi. Iblis akan menjebak kita saudara. Dengan tipu dayanya. Supaya kita berpikir masalah. Yesus teladan yang baik. Dia gak pernah berpikir masalah. Dia bisa tidur di tengah badai. Amin. Dia bisa berjalan di atas air. Karena bagi dia badai bukan masalah. Bagi dia terhubung dengan Bapa itu lebih penting daripada masalah. Kenapa? Karena ketika pikirannya di atas masalah, Tuhan akan memberikan solusi. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini kita belajar tentang menang di dalam
penderitaan. Siapa yang suka penderitaan? Enggak ada. Eder, kamu suka penderitaan? Bu Orit suka penderitaan? Saya tanya satu-satu, survei satu-satu. Gak pernah ada yang mau. Betul gak, saudara? Ya, Pak Medi mungkin yang suka menderita. Gak ada, saudara. Apa itu penderitaan? Penderitaan itu kan menanggung, merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu penderitaan, betul nggak? Jadi menanggung, merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa itu? Banyak hal. Ketika kita nggak punya uang, kita menderita, betul nggak? Ketika kita sakit, kita menderita. Ya, kita menanggung, merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, saudara, penderitaan di dunia ini kalau bisa saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Yang pertama, misalnya penderitaan akan dosa, karena dosa, akibat dosa. Kalau saya korupsi, pasti saya di penjara, betul nggak? Saya menderita di penjara. Ya, orang yang melakukan dosa, saya yakin upah dosa adalah maut. Pasti dia menderita, saudara. Jadi ada penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Yang kedua, penderitaan yang diakibatkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, karena saya ikut Yesus, saya akhirnya tidak diterima oleh keluarga saya. Karena saya ikut Yesus, saya tidak disenangi oleh teman-teman saya. Karena saya ikut Yesus, saya nggak dinaikin pangkat saya nggak dikasih promosi. Itu penderitaan karena iman kita kepada Kristus, betul? Tapi untuk penderitaan yang seperti ini, saudaraku, ada ayatnya. Kita lihat Filipi 1 ayat yang ke-29. Filipi 1 ayat yang ke-29. Baik, kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan jadi kalau yang menderita karena dosa kita, saya nggak akan bahas, saudara. Tanggung sendiri deh, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Urusan saudara dengan Tuhan dah, ya kan? Tapi yang nomor 2 ini, saudara, ya. Dia katakan bahwa karena iman, ya, karena kita akhirnya memiliki kehidupan yang baru dan harus dibenci oleh dunia. Dikatakan sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi setiap orang percaya kepada Yesus tidak boleh alergi tentang penderitaan, betul? Iya enggak? Karena sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, amin, tapi juga untuk menderita. Bagi siapa? Bagi Kristus. Jadi kalau kita beriman kepada Kristus, saudara jangan alergi di dalam penderitaan. Amin. Pasti kita akan menderita. Karena dikaruniakan, Tuhan anugerahkan. Kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, bukan hanya persekutuan. Kita diselamatkan, tapi persekutuan di dalam penderitaan. Ya, gak usah takut. Ya. Nah yang ketiga, saudaraku, ada jenis penderitaan yang karena Tuhan ingin menyatakan kasihnya. Kita lihat Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat saudara. Waktu Yesus datang, sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Lanjut. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.
penderitaan yang ketiga, karena Tuhan punya maksud untuk menyatakan pekerjaan. Amin. Nah, yang ketiga dan yang pertama saya nggak akan bahas. Tapi saya rindu sekali bahas yang kedua. Saudara yang kekasih, saya mau flashback tadi. Akhir zaman ini saudara, kita lihat ada banyak penderitaan yang luar biasa. Kita lihat di di Matius 24. Ayat yang ke-8. Saya mungkin bacakan dari ayat yang ketiga ya, dengan cepat ya. Permulaan penderitaan. Ya. Ketika ya, ayat yang ketiga, Matius 24 ayat yang ketiga, Matius, bukan Mazmur ya, Matius. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahlah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, kalau kita lihat ini ngeri ya. Pada akhir zaman level penguasa dunia semakin kuat pengaruhnya. Betul nggak saudara? Jadi kita diberhadapkan bukan saja penderitaan secara fisik, betul? Ada kelaparan, ada gempa bumi, ada perang. Itu bicara tentang penderitaan secara fisik ya. Ya, tapi di sini dikatakan ada juga penderitaan yang secara roh. Kita disesatkan. Ada banyak roh-roh penyesat. Banyak nabi-nabi palsu yang membuat kita disesatkan. Dan dikatakan bukan sedikit orang, tapi banyak orang akan menjadi murtad, betul? Ya. Dan ayat yang ke-10 dikatakan dan sedikit orang atau banyak orang. Dan banyak orang akan menjadi murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Siapa itu? Suara dari mana itu? Membenci. Ya, suara Tuhan kasih ya. Kita lihat, saya nggak bahas lah saudaraku secara fisik apa segala macam. Tapi saya rindu sekali supaya kita mempersiapkan diri. Supaya ketika itu datang saudara. Dan kalaupun saat itu datang, saat ini datang. Kita menang di dalam penderitaan. Amin. Nah, saya mau bagikan saudara. Menang atau kalah kita dalam penderitaan saudara. Tadi penderitaan apa? Segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Betul nggak? Apapun itu, whatever ini. Kalau kau sekarang nggak punya uang itu nggak menyenangkan. Betul nggak? Kalau oleh karena iman kau sekarang sepertinya karena ikut Tuhan kemudian sepertinya semua tertutup nih lapangan pekerjaan. Kau harus
mencari pekerjaan yang halal misalnya. Saudaraku, apapun yang tidak menyenangkan saat kau mungkin sekarang mengalami sakit penyakit atau apapun. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa kalau kita ingin menang, karena satu ayat firman lagi ya, kita lihat supaya Matius 10 ayat yang kedua-dua. Ini supaya kita bisa mengerti dengan jelas. Matius 10 ayat yang kedua-dua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai... Jadi orang yang menang itu orang yang bertahan. Amin. Sampai kesudahan. Ya, bukan ditentukan oleh hari ini saya menyala-nyala. Tapi sampai akhirnya saya tetap bertahan. Amin. Jadi apapun yang saya alami, saya menang. Karena sampai akhirnya saya tetap bertahan. Itu dikatakan orang yang menang. Nah, saudaraku, kita harus sadar, saudara, apapun itu bicara tentang peperangan roh. Betul nggak, saudara? Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan melawan roh. Dan saya mau kasih tahu, saudara, menang atau kalah itu ditentukan oleh pikiran. Ya, saya mau bahas ini, saudara. Karena seringkali anak-anak Tuhan nggak sadar. Ya, jadi peperangan kita bukan seperti dukun gitu ya. Gue malas dalam nama Yesus aku tangking kau dan segala macam. Bukan, saudara. Tapi peperangan kita dimulai oleh dari pikiran. Ya. Maka itu, saudaraku, area peperangan itu dimulai dari pikiran. Iblis punya daerah di mana dia bisa serang kita lewat pikiran kita. Jadi menang atau kalah itu pertempurannya ditentukan oleh pikiran. Kau bisa hafal ayat 100 ayat, 200 ayat. Kau bisa mengkhotbahi orang berjam-jam. Tapi di pikiranmu tidak tercetak dengan firman kalah. Responmu salah, kalah. Betul nggak, saudara? Ya, kita lihat satu ayat, saudara, di Amsal 4 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ya. Jagalah, ini firman yang sering kali kita dengar ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di Alkitab terjemahan mudah dibaca, untuk versi mudah dibaca, beda, saudaraku, beda banget ya. Saya akan bacakan yang versi mudah dibaca. Kalau yang Amsal 4:23 ini dikatakan terjemahan bahasa Indonesianya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi dari versi mudah dibaca dikatakan, di atas segala-galanya. Bayangin, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidup. Beda banget ya terjemahannya. Saya rindu begini loh, saudara. Saudara, itu pasti kita akan hadapi lah. Ya, penderitaan akhir zaman kan firman Tuhan sudah tulis. Tapi kita mau belajar sekarang bagaimana caranya saya menang. Begitu kan? Nah, ternyata di dalam roh menang atau kalah kita dalam pertempuran, di dalam peperangan akhir zaman ini, itu dimulainya dari pikiran, saudara. Maka itu Amsal 4 ayat 20, di atas segala-galanya, ya, di atas masalahmu, di atas apapun, di atas segala-galanya, hati-hati terhadap apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidup. Saudara, maka itu iblis akan serang pikiran kita supaya pikiran kita tidak fokus kepada firman. Kenapa? Karena orang benar hidup oleh karena iman.
Kita tahu saudaraku bahwa firman satu-satunya kehidupan kita. Di luar firman kita mati, betul nggak saudara? Dan iblis tahu itu. Maka itu dia akan buat pikiran kita tidak memikirkan firman. Kita memikirkan masalah, kita mikirin banyak hal saudara. Supaya apa? Supaya pikiran inilah yang mengendalikan. Jangan heran saudara, kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang putus asa? Kenapa orang ingin lonely, kesepian, depresi? Karena dia memikirkan masalahnya, betul? Saya nggak suruh coba saudara pikirin masalah. Coba sehari kita praktek, pikirin aja masalah. Aduh kenapa ya dia nyakitin saya ya? Aduh harusnya begini dia, harusnya saudara. Kenapa dia putus asa? Karena pikirannya sedang berasosiasi dengan kematian, betul nggak? Iya kan? Kenapa kematian? Ya masalah, segala sesuatu di dunia ini, ya betul nggak saudara? Ya. Memang ini satu yang ekstrim saudara. Orang kan berpikir, aneh Mbak Yus ini. Kenapa kita nggak punya uang kok suruh mikirinnya firman? Itulah pola, betul nggak? Karena orang benar hidup oleh karena iman. Ya, kita bukan hidup seperti kebanyakan orang, saudara. Karena pola kita hidup oleh karena iman. Iman oleh karena firman. Jadi nggak ada satupun yang menjadi solusi kecuali firman. Kalau kita orang percaya. Jadi saudaraku harus hati-hati dalam apa yang kita pikirkan. Ya, kalau kita terus mikirin firman, terus mikirin, terus renungin firman, terus perkatakan firman, terus oh Tuhan, aku tidak perlu khawatir sampai masa tuaku Engkau tetap dia. Engkau tetap Tuhan, Kau menggendong aku. Ya. Oh bilur-bilurmu menyembuhkan, aku pasti sembuh. Aku tidak pernah kekurangan, Kau gembala yang baik. Kau memberikan hidup dan hidup itu kelimpahan. Saudara kalau Kau latih pikiranmu terus berasosiasi dengan firman, Kau akan mengalami kehidupan. Amin. Betul gak saudara? Ya kan? Maka itu kita perlu latih saudaraku. Pikiran kita mau asosiasi dengan apa? Mau mikirin apa? Mau merenungkan apa? Kalau pikiran kita merenungkan dunia ini, merenungkan masalah kenapa ya suami saya begini, kenapa ya begini, kenapa ya begini, kenapa ya harusnya begini, harusnya begitu. Saudara, tanpa engkau sadari bahwa iblis sedang membawa engkau dalam kematian. Kau tidak akan pernah menang dalam penderitaan, betul? Amin, saudara. Saya rindu banget, saudara. Saudara menang dalam penderitaan, amin. Karena saudaramu terbatas menolong kau, betul nggak? Saya terbatas menolong kau. Tapi kalau kau terus pikirkan, berasosiasi dengan firman, melatih pikiranmu terus terhubung dengan firman, saya yakin kehidupan itu yang membuat engkau mengalami supranatural dan mujizat. Kau bisa berkata kepada banyak orang, aku mengalami mujizat. Kenapa? Karena kau sudah menang dalam pikiran. Ketika kau menang dalam pikiran, kau akan menikmati itu menjadi hidupmu. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Amin, saudara. Jadi, bagaimana caranya kita menang di dalam penderitaan ini, apapun penderitaan itu? Kau harus mulai melatih ulang pikiran. Amin. Saya mau bagi berkat sedikit, saudara. Mohon maaf, ini kok panas ya? Coba dikecilkan dikit. Saya yang deket kerasa. Kemarin saya udah sampaikan di Komsel Single ya. Kemarin itu saya pergi ke Medan, saudara ya. Saya ngobrol di sela-sela waktu pelayanan, pembimbing saya naik mobil dengan saya, mulai cerita. Nah, waktu hari pertama mereka
sewa Bosada Cafe untuk ngerayain ulang tahun dan saya ngasih perlengkapan, saudara. Saya itu disuruh sama pembimbing saya begini, Yus, kamu cerita tentang hidupmu. Ini pekerja. Kamu cerita hidupmu pasti mengimpantasi kami. Akhirnya saya ceritalah, saudara ya. Cerita bagaimana saya bersyukur memiliki pembimbing seperti dia yang berdoa habis-habisan, ya, foto saya didoain. Dan kemudian mengimpartasi keberanian buat saya untuk memberitakan Injil. Dari beberapa momen, saudaraku, saya beritakan Injil dengan dia. Saudara, kami dulu persekutuan lewat kuburan. Nah di kuburan itu saudaraku ada seorang, panjang lah ceritanya, yang jelas ada seorang tukang bangunan mau bunuh kami. Ya, jadi dia keluarin gergaji, dia keluarin segala macam. Itu kuburan, gak ada orang, sepi, tinggal kami berdua sama si tukang bangunan. Kenapa? Karena waktu kami naik bis kota, saya lihat si tukang bangunan ini mau nyopet tasnya pembimbing saya. Di belakang saya teriak, maling! Akhirnya waktu turun, rupanya dia tersinggung, dia buntutin kita. Sampai di kuburan, saudara, dia bilang, sini ya kamu ya, ngapain kamu teriakin saya maling? Saya kan gak maling, jelas-jelas dia mau obek tasnya. Akhirnya, wah dia marah, aku bisa bunuh kalian di sini, katanya gitu. Nah, si gergaji sudah diangkat, saudara. Kok bisa-bisanya pembimbing saya itu memberitakan Injil? Saya di tengah-tengah pertumbuhan saya yang masih sederhana, saya udah pengen lari. Tapi kalau saya lari gimana pembimbing saya, begitu kan? Jadi saya udah deg-degan, saudara, pembimbing saya bilang, Pak, bunuh saya sekarang. Saya gak takut mati. Karena kalau saya mati, saya masuk surga. Gimana dengan Bapak? Saudara, aduh ampun, si pembimbing saya bilang, aduh ini kok beritakan Injil lagi sih, ini udah mau dibunuh kita. Saudara, tiba-tiba si gergaji ini jatuh, saudara. Lari kita berdua, saudara ya. Nggak tahu itu kedaulatan Tuhan, jatuh. Saya santai saja cerita, saudara. Dek. Nah malamnya, hari keduanya dia cerita sama saya, Yus, tahu nggak? Ketika kamu cerita itu, Tuhan wahyukan. Dia cerita biasa ya. Karena saya mengalami pengalaman bersama dengan dia kan. Dia malam-malam dia sharing sama suaminya. Aduh, iblis menipu saya luar biasa. Ternyata pikiran ketika dia sakit, saudara ya. Ketika dia sakit, ada masalah dia sakit. Iblis tuh intimidasi pikirannya. Kenapa? Karena di batang otak dia tuh bukan hanya satu ada penyumbatan, tapi dua. Dan dia baca Google dan segala macam, saudaraku, nggak lama lagi pasti dia mati gitu ya. Dan itu kuat berbicara sehingga dia insomnia, dia depresi dan dia takut mati. Aneh kan? Saudara, pembimbing saya ini selama hidupnya tidak pernah opname. Tubuhnya kuat, Santi tahu, kenal itu. Dia berpikir gini, aneh ya Tuhan, dia nggak bisa terima. Kenapa saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup karena firman, habis-habisan gila-gilaan, kok saya sakit? Saudara, iblis akan tipu engkau. Betul nggak saudara? Supaya kita tidak fokus kepada Tuhan, banyak caranya, betul nggak? Seharusnya saya kalau secara firman Tuhan, saya nggak sakit dong, gitu kan? Dulu pertumbuhan saya nggak sakit saja, pertumbuhan saya nggak seperti ini, karena dia sekarang udah jadi gembala, pendeta, punya banyak ratusan jemaat. Nah tiba-tiba Tuhan singkatkan itu. Dia bilang, oh ternyata Ruth itu pemberani. Kenapa saudara? Waktu saya cerita, Tuhan balikkan lagi seperti diwahyukan. Saya dulu pemberani ya. Saya gak takut mati ya dulu ya. Waduh, akhirnya dia sharing sama suami. Padahal aku gak khotbah, saudara, aku hanya cerita gitu. Dia bilang, aduh saya itu jati diri saya. Dia bilang ke suami, oh Pak saya ternyata pemberani loh. Itu sampai lupa dia, saudara. Itu dibangkitkan lagi cerita itu. Pak saya sebenarnya berani. Oh saya bukan 1-2 loh. Dia gak takut mati ya, kami ya saudara. Pagi-pagi subuh-subuh setelah retret. Dulu itu kalau retret itu bawa toa, saudara. Tahu toa ya. Kami itu kan Kiara Condong terkenal hijau ya. Kami datang untuk lantai 2 kos-kosan kami, lantai 2 subuh-subuh kami beritakan Injil pakai toa. Itu kan konyol saudara. Ya DKM-nya datanglah sama kita. Perempuan-perempuan gak takut mati saudara. Saya cerita aja apa yang kami lakukan saudara. Dan dia bilang, Pak aku
Aku pemberani, aku tidak takut mati. Oh, jati diriku itu, saudara, kerasa kebayang, aku tuh kebayang iblis jahat banget, betul nggak? Itu bisa terjadi sama saudara dan saya kalau kita punya masalah, betul? Kita merasa bahwa akhirnya dia bilang, tahu nggak Yus, waktu kamu cerita hari pertama, malam saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tahu jati diri saya. Rupanya iblis sudah tipu saya. Saya sakit, saya gini, sudah tercetak bahwa saya akan mati. Padahal saya kan tidak berani, saya kan berani mati. Saya tidak takut mati. Saudara, itu membuat dia kuat. Saudara. Saya bersyukur. Saudara. Itu membuat pelajaran buat saya. Oh, pentingnya saya merenungkan pikiran Tuhan. Betul? Karena menang atau kalah ditentukan apa yang kau renungkan dalam pikiran. Betul? Kenapa pembimbing saya sampai begitu rupa? Karena hari demi hari dia renungkan, dia baca. Kenapa ada penyumbatan, begini, begono. Kenapa saya harus sakit? Karena harusnya saya tidak sakit. Dia pikir, dia renungkan, dia mau cari solusi sendiri. Dan apa yang dia renungkan, itu yang mengendalikan hidup dia. Tapi bersyukur Tuhan bicara. Saudara, itu bisa terjadi sama saya dan saudara. Ketika kita melihat masalah-masalah yang tidak pernah kita harapkan. Betul nggak saudara? Ya, itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Iblis akan kocok kita. Apapun itu. Untuk kita tidak lagi berasosiasi dengan firman. Pentingnya apa yang kita renungkan. Kenapa? Karena dikatakan bukan sedikit orang yang murtad, tapi banyak orang yang murtad. Tapi orang yang setia sampai kesudahnya akan selamat. Amin. Pentingnya kita melatih ulang pikiran kita, saudara. Supaya apa? Berasosiasi dengan firman kehidupan. Ya, bukan berasosiasi dengan fakta, dengan masalah, kematian. Saudara, kalau kita terus renungkan, pikirkan. Maka itu Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah yang manis, sedap didengar. Amin. Ya, dan bla 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 bla. Saudara, kita sedang memiliki kehidupan rohani yang sehat. Penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Betul enggak? Tapi kalau kita berasosiasi, renungkan pikiran yang macam-macam, sakit hati, konflik, kekhawatiran, ekonomi, segala macam. Saudaraku, saudara akan khawatir, takut, cemas, putus asa, dan tidak akan pernah ada solusi. Pilih dalam hidup kita apa yang kita renungkan. Karena kalah dan menang tergantung apa yang kau renungkan. Karena pikiran kita mengendalikan hidup kita. Amin. Kita lihat Yoel 3 ayat yang ke-16. Yoel 3 ayat yang ke-16. Baik. Masih belum ya? Kita lihat. Jadi saudaraku, belum bisa? Yoel nggak ada? Oh, Yoel 3 ayat 16 nggak ada? Ya, saya akan bacakan ya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Saudara, kalau Tuhan sudah mengaum dari Sion, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Segala sesuatu bisa terjadi kegoncangan. Masalah-masalah kita yang paling sulit sekalipun, Tuhan sanggup bertindak, dia akan turun mengerjakan. Maka itu pentingnya saudaraku kita berasosiasi dengan firman. Karena firman, kuasa firman itulah yang mengubah keadaan, yang mengubah.
Kalau saya bilang di akhir zaman ini jangan sibuk dengan apa yang di luar kita. Betul nggak? Ya. Saya lucu saudara ya. Hari terakhir saya pensiun saudaraku. Waduh, penuh dengan air mata lah ya. Sebentar aduh sampai mata saya sampai sepet gitu ya. Cleaning service datang, ibu gini, satpam datang. Karena dulu saya menjabat ya saudara ya gitu ya. Sampai di rumah, saudara tiba-tiba ada seseorang yang itu memang dia orangnya kontroversi. Dia bilang, ibu saya tidak pernah memaafkan hidup ibu selamanya. Dan nanti silakan aja mau gak maafin gitu kan. Saya pikir saya salah apa gitu. Bla 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 bla. Ibu begini, ibu begono, gini. Ternyata ibu menyelesaikan pengabdian ibu dengan mencemarkan nama baik saya. Ampun, saya gak minta mencemarkan nama baik. Saudara, kalau saya peduli dengan apa yang di luar saya akan pusing mikirin itu, betul gak? Saya akan terus jawab. Kenapa Pak? Kan saya tidak mencemarkan nama Bapak. Terus dia bilang, iya begini. Saudara, karena saya tidak pernah mengerti sudut pandang dia, betul gak? Mau sampai 100 kata pun saya gak pernah bisa ngubah sudut pandangnya, betul gak? Habis energi, betul gak saudara? Saya bilang, ini peperangan. Iblis sedang mencuri damai saya, iblis sedang mencuri sukacita saya. Dan iblis sedang menembak saya sehingga saya merasa tidak berarti di kantor itu. Hanya karena satu orang. Betul? Saya gak mau saudara, karena ini peperangan, betul gak? Saya bilang begini, terserah Bapak mau maafkan atau menuduh saya macam-macam. Bapak tidak mau maafkan, saya memaafkan. Saya minta maaf kalau kelakuan saya mendukakan hati Bapak. Tapi sepanjang hidup saya berkantor, saya tidak pernah menuduh Bapak. Udah close. Dia ngedredet saudaraku, Ibu, clearkan, Ibu. Banyak sampai sekarang gak saya baca. Saudara yang memilih, betul gak? Apa yang saudara renungkan, betul gak saudara? Kalau saya mau turutin, saya sedang berasosiasi dengan kematian, betul gak? Belajar untuk tidak dipengaruhi apa yang di luar saudara. Bangun apa yang di dalam saudara, betul? Amin. Ya, nah yang di luar saudara. Seringkali iblis pakai untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri damai kita, mencuri sukacita kita. Sehingga pikiran kita fokus. Aduh, apa kata orang ya? Apa ini ya? Ternyata hidup saya tidak berarti di kantor itu ya. Kata-katanya pedas banget saudara. Nggak lama 10 menit saya putuskan, Tuhan, aku mau merenungkan pikiran berasosiasi dengan kehidupan. Aku memberkati dia, mengampuni dan melupakan. Aku mau memikirkan hal yang baik. Saudara, kehidupanlah yang kau akan peroleh. Amin. Penting karena menang atau kalah hidupmu ditentukan apa yang kau renungkan. Secara nyata itu baru ya, tapi dimulai dari sini. Firman harus direnungkan. Amin. Karena itu solusi saudara ya. Mazmur 34 ayat 19. Ada lagi enggak? Oh ada ya. Ini sudah keluar ya. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemalangan masih kurang yakin? Ayo kita baca sama-sama. Kemalangan orang benar banyak, kita katakan yes. Banyak banget malangnya saya. Tapi yang kedua ini yang sering kali lupa saudara. Tetapi Tuhan melepaskan dia. Dari apa saudaraku? Semuanya itu. Amin. Mulai dari sini. Kalau kau menderita dalam apapun, kemalanganku memang banyak. Tapi Tuhanku sanggup melepaskan aku dari semuanya. Amin. 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Ini firman yang meneguhkan ya, supaya kita tahu jati diri kita dan kita tidak menjadi orang-orang kalah saudara. Ya, hidup sekali jangan dibikin kalah lah, dibikin unhappy ya, nggak happy, sedih. Padahal Tuhan kasih hidup dan penuh kelimpahan, ambil yang itu, amin. Ya,
Oke. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Iblis itu senangnya menakuti. Jangan kita takut karena ditakuti dia. Keluargamu gak akan makan, masa depanmu suram, suamimu gak akan balik, suamimu gak akan bertobat. Dia kerjaannya iblis memang menakuti supaya pikiran kita berasosiasi kepada iblis. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Amin. Jangan setuju. Amin. Balikkan itu. Jangan gentar. Karena kamu berbahagia. Sebentar lagi saya berbahagia, suami saya akan bertobat. Sebentar lagi saya dapat pekerjaan. Sebentar lagi karena Tuhan bilang kamu akan berbahagia. Amin. Ambil keputusan di pikiranmu terus. Jangan biarkan semakin lama kau berasosiasi dengan kematian, semakin kau tidak pernah mengalami solusi. Iblis akan mencuri, membunuh, dan membinasakan kau. Kau akan menjadi orang kalah-kalahkan. Saudara, saya sangat percaya 1000% ketika Yesus mati dan bangkit di kayu salib. Dia sudah kasih jalan. Dia create jalan. Jalan itu dinamakan jalan kemenangan. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Betul? Karena maut sudah dikalahkan. Amin. Tuhan bilang, anakku, aku bikin jalan bagimu. Bagi Pak Medi, bagi saya, bagi siapapun. Selama hidupmu, kau jangan jalan dengan yang lain. Kamu jalan di jalan yang sudah saya create dengan darahku. Yaitu jalan kemenangan. Amin. Maka itu, saudaraku, saya percaya sekali gak normal kalau kita kalah, betul? Berarti pikiran kita memilih renungan yang salah. Betul enggak, saudara? Kalau kita mengikuti jejak kaki Yesus, berasosiasi dengan kehidupan firman, dalam keadaan gelap sekalipun, renungkan firman yang mungkin ekstrim ya. Ya. Saya percaya jalan kemenangan itu milik kita. Kita pasti menang. Amin. Karena Tuhan merindukan saudara dan saya mengalami hal-hal yang ilahi, mujizat supranatural. Saudara, bangsa Israel aja udah berdegong, degil segala macam sama Tuhan aja masih sayang, masih kasih mana. Betul nggak, saudara? Karena dia nggak mau bangsa Israel pilihannya binasa, menderita. Apalagi kita, betul nggak, saudara? Yang menjadi miliknya yang sudah ada dalam hidup kita. Jadi percayalah dalam segala keadaan. Mulai dengan memikirkan firman. Amin. Hidup hanya oleh karena firman. Mungkin orang bilang gila, biarin. Tapi hidupku oleh karena firman. Aku gak mau dipengaruhi apa yang dari luar. Aku bangun hidupku. Amin. Fokus hanya kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, Tuhan akan balikkan. Orang akan hah? Luar biasa ya? Hah? Ajaib ya? Hah? Wih, dahsyat. Wih, dahsyat. Wih, dahsyat. Saya waktu bagikan perlengkapan, sebenarnya tidak perlengkapan ya, sharing cerita bahwa hidup saya begini-begini. Tiba-tiba kan itu pekerja, saya tahu jemaat-jemaat pembimbing saya ini cukup bertumbuh gitu ya. Tiba-tiba ada salah satu yang nyetuk, mereka sangat bebas. Gimana kamu dengan kesaksian ini gini-gini, dia mulai tunjuk tangan. Hari ini saya kagum dengan Tuhan, kata dia. Saya melihat firman Tuhan real, nyata dalam hidup Ibu Yus, katanya dia. Saudara, itulah yang harusnya terjadi dalam hidup kita, amin. Firman bukan hanya menjadi wacana, tapi nyata, amin. Menjadi daging, kita nikmati. Di tengah-tengah kemustahilan, tidak ada yang mustahil. Di tengah-tengah orang aduh gila pisan, Tuhan nyata. Sehingga orang bilang benar itu,
firman Tuhan nyata dalam hidupnya. Kenapa? Mulai dari pikiran. Amin. Jadi saudara, tidak ada orang spesialis menang dan orang spesialis kalah. Kalau Pak Teguh kalau ngalamin pasti menang. Gak ada. Gak ada anugerah untuk itu. Anugerah untuk menderita. Tapi menang atau kalah, engkau yang choice. Engkau yang menentukan. Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau renungkan? Kalau kau renungkan susah. Susahlah hidupmu sepanjang masa. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Amin. Yesus, terakhir ya, 11:30 saudara. Satu lagi ya ayat ya. Yesus saudara ketika dia dicobai ya. Kita lihatlah Matius 4 ayat yang ke-11 ya. Matius 4 ayat, ini ayat terakhir saudara. Saya janji ini ayat terakhir. Oke, 1, 2, 3. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang. Saudaraku, Yesus juga menderita. Kenapa? Dia dicobai di padang gurun. Betul nggak? Ya, dia dicobai dan iblis mengintimidasi jati dirinya. Ya, sama seperti pembimbing saya diintimidasi jati dirinya. Ya, dengan sakit penyakit, dengan apa? Iblis diintimidasi juga saudara. Yesus diintimidasi juga sama iblis. Kalau engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah, langsung ditunjuk dirinya. Kalau engkau anak Allah, kalau engkau hamba Tuhan seharusnya kamu tidak sakit. Kalau engkau, betul nggak? Seringkali begitu ya. Tapi Yesus karena dia tahu pikirannya, itulah yang harus kita teladan. Berasosiasi terus dengan Bapa. Betul? Dia selalu merenungkan firman, kehendak Bapa. Dia memilih dalam segala keadaan. Dia terus berasosiasi dengan firman. Sehingga dia selalu berkata, ada tertulis firman Tuhan berkata dan firman, enyalah engkau iblis. Saudara, begitu dia choice untuk berkata, enyalah iblis. Firman Tuhan katakan, lalu iblis meninggalkan dia. Yesus memiliki daerah zona di mana dia tidak diganggu lagi sama iblis. Iblis mati gaya, saudara. Mau goda apapun, engkau tetap berasosiasi dengan firman. Itulah waktunya. Penderitaan apapun, kalau kau terus berasosiasi dengan firman, kau akan memasuki daerah bebas iblis. Amin. Karena iblis meninggalkan dia. Amin. Iblis meninggalkan kita. Dia capek. Dia mati gaya. Dan gantinya malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saya sangat yakin semakin gelap dunia ini, semakin sulit dunia ini, semakin supranatural Allah menolong kau. Semakin nyata kedaulatan Tuhan. Semakin kau akan mengalami banyak mujizat. Perbuatannya semakin dahsyat atas hidupmu. Kenapa? Karena malaikat-malaikat datang melayani. Itulah bagian kita. Daerah bebas iblis. Amin. Di sini kita merenungkan firman Tuhan. Baik, kita berdoa. Mari bangkit berdiri. Thank you God. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau berbicara lebih kuat. Engkau berbicara lebih kuat. Persiapkan gereja-Mu Tuhan untuk memiliki kapasitas yang lebih besar. Persiapkan gereja-Mu untuk memilih pilihan yang tepat. Selalu berasosiasi dengan kehidupan bukan kematian. Oh, siapkan diri kami terus merenungkan Engkau, merenungkan firman-Mu, memikirkan hal-hal yang dari roh, memikirkan perkara-perkara di atas. Kami tidak biarkan Tuhan pikiran kami yang berasosiasi dengan kematian mengendalikan hidup kami. Kau kuatkan aku
Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku yes. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau kuatkan aku bertahan. Kau kuatkan aku amin. Yes, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah iman. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Yes, ajaib Engkau. Engkaulah kekuatan kami yang sungguh Tuhan. Engkaulah penolong kami yang sungguh. Kau buktikan kesetiaan-Mu untuk menolong kami. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Siang hari ini aku berdoa, berakhir semua kesedihan, semua belenggu, semua tipu daya muslihat si jahat. Di dalam nama Yesus, biarlah pikiran Kristus itu yang ada dalam pikiran kami. Segala sesuatu yang bukan dari Kristus, segala bentuk tipu daya, pikiran-pikiran yang bukan dari Kristus, kami taklukkan di bawah kaki Kristus. Apa yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, itulah yang kami pikirkan. Karena orang benar hidup karena iman. Kemenangan dimulai dari pikiran. Kami hamba-Mu berdoa, setiap jemaat konsisten mengambil keputusan, terus merenungkan firman Tuhan, berasosiasi dengan kehidupan, melatih pikiran mereka dalam segala permasalahan yang begitu berat. Dia tidak memilih untuk memikirkan masalah, tapi memikirkan hal-hal yang dari roh, memikirkan perkara di atas,
memikirkan firman Tuhan, maka itu kemenangan pasti terjadi. Kami tidak akan pernah takut dan gentar untuk apapun Tuhan, karena kami punya kuasa yang lebih dahsyat untuk memilih untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, renungkan dia, pikirkan dia. Jangan terlalu mikirin masalahmu, kau tidak akan pernah mengalami solusi. Pikirkan dia, Tuhan akan berikan solusi bagimu. Pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan firman akan bekerja kuat dalam hidupmu, mencetak ulang, membentuk ulang pikiranmu supaya selaras dengan Kristus, sehingga kesehatan rohani, damai sejahtera, sukacita memerintah atas hidup jemaat dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.